Dengan mantra-mantraku ini, kau dapat berubah wujud menjadi apa saja yang kau inginkan, Rakai Mahisa. Nyai Balitung, itu belum cukup. Aku harus memiliki Raja Pati. Barulah hidupku bahagia. Siapakah dia itu, Putra Mahkota? Dia adalah pendekar pedang pelangi. Kecantikannya tiada duanya. Bagai Dewi Ratih turun dari kayangan. Sungguh mempesona, Nyai. Oh, mudah saja, Rakai Mahisa. Dengan mantra penjalin sukma, pedang pelangi akan menjadi milikmu selama-lamanya. Lihat, dalam lubang jebakan. Oh, Arca berjalan. Arca Ganesha penuh dengan darah. Permainan apa ini? Cutakan Abraham, hati-hati. Kita berhadapan dengan para siluman. Aku sudah menyiapkan penangkal setan di dadaku ini. Lihat, 4 buah cermin kecil. Iya, hati-hati menggunakan, jangan sampai pecah. Ya, tentu saja, sobat. Lihat, Arca Ganesha itu mendekati kita. Oh, aneh. Matanya bagaikan hidup, menatap kita penuh dengan nafsu. Iya. Oh, mulutnya penuh dengan darah segar. Oh, awas. Arca siluman. Pedangku tidak mempan. Aneh. Aku seperti tersedot hawa gaib. Gila. Arca itu semakin dekat saja kepadaku. Tidak. Kenapa aku jadi kaku begini? Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, naskah karya Totot Prambanan, teknik dan montase Sastro Gento, musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Inilah Mantra Naga Bumi dalam episode kelima dengan judul Tumbal Arca Setan. Para pendukung lagu dalam seri ke-27 ini, Chris Urspon sebagai Rakai Mahesa, Idris Apandi sebagai Naga Caling, Wenda Lubis sebagai Watu Konjar, Hari Akik sebagai Pratisara, Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Ajeng Atmakusubah sebagai Putri Cemani, Aris Sudiro sebagai Anom, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Stop! Aduh, kepalaku sakit, pusing. Waduh, gawat. Rangga Geni payah nih. Gak bisa dilanjutkan rekamannya. Tenang. Hana, tolong dong oskadonnya. Untung saya bawa oskadon. Nih, Fer, cepat diminum. Oskadon? Kenapa oskadon? Kalau minum obat lain, saya jadi ngantuk, jantung deg-degan. Iya, soalnya oskadon obat sakit kepala yang kerjanya cepat dan aman. Oskadon cepat sembuhkan sakit kepala, nyeri otot dan sakit gigi. Oskadon aman karena tidak menyebabkan ngantuk,
nyeri lambung dan jantung deg-degan. Wah, Oskadon memang selalu hebat. Sakit kepala saya hilang, saya tidak ngantuk, dan jantung tidak deg-degan. Oke, rekaman kita lanjutkan. Ya, ayo pengukir, percayalah padaku. Awas, Kakang! Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Diah Ayu Pengukir menyesali dirinya karena telah membunuh Rakai Mahesa yang sudah tidak berdaya. Namun hatinya dapat ditentramkan oleh Cadar Perak. Sementara itu, Cadar Perak yang mendengar penuturan dari Diah Ayu Pengukir bahwa Putri Cemani mempunyai penyakit aneh, sering mual-mual dan muntah-muntah, dan hanya sembuh kalau sudah makan buah mangga, menjadi geram hatinya. Dia curiga Ranggageni telah jauh berbuat mesum dengan Putri Cemani. Nah, betulkah Putri Cemani sedang ngidam? Cuma Putri Cemani sendirilah yang tahu. Dahagaku kini lenyap, Kakang. Kelapa muda ini enak ya, Kakang? 2 butir isinya kuhabiskan. Jarang kelapa muda seperti ini. Mengherankan. Oh ya, apa sudah cukup kita ngasuh di sini? Iya, cukuplah. Itu ada Cikar, Kang? Ayo, kita ikut menumpang. Atau kita bayar mereka. Iya, nanti kutanyakan saja sama kusirnya. Pak Tua, maaf kami mengganggu sebentar. Iya. Ya, ada apa, Kisanak? Kemanakah tujuan Bapak Tua? Kisanak, aku mau ke Sangkal Putung. Kiranya ada apa, Kisanak? Boleh kan kami berdua ikut numpang sampai ke Jago Nalan, Pak Tua? Iya. Boleh saja. Kebetulan aku ada teman di perjalanan. Ayo, naiklah, Kisanak. Terima kasih, Pak Tua. Cemani, ayo kita naik. Iya, Kakang. Kini gerobak pedati itu berjalan pelan dengan bunyi roda yang beradu dengan jalan berbatu. Selama dalam perjalanan, mereka mengisi waktu dengan berkelakar. Oh ya, Pak Tua. Nama saya Ranggageni dan ini Putri Cemani. Iya. Nama yang bagus. Kalau mau memanggil namaku, cukup dengan memanggil Ki Anom. Pedagang tembakau dari Kadirejo. Oh iya, Ki Anom. Tadi kalau tidak salah dengar, Ki Anom mau ke Sangkal Putung. Lalu apakah Kadirejo itu tidak jauh dari sana? Iya. Kalau Kadirejo, ya aku melewati Sangkal Putung dulu. Terus ke arah lor, melewati kretek dari batang kelapa yang dijejer kira-kira ada 10 batang. Begitu ya, Ki? Iya. Tadi tembakau-tembakau itu dijual kemana, Ki Anom? Ke Kota Raja, Kisanak. Ya, lumayan lah untuk sambung napas. Bisa saja, Ki Anom ini. Kalau aku tidak berusaha, bagaimana nanti hari depan anak dan cucu-cucuku yang masih kecil-kecil? Aku tidak tega menyuruh anak dan menantuku untuk berjualan sampai jauh. Tentunya putra Ki Anom banyak ya? Tidak, anak cuma 2, lelaki dan perempuan. Keduanya sudah mempunyai anak. Nah, yang kuherankan ialah cucuku ini banyak. Ada berapa, Ki? Dari anak yang pertama punya cucu 5. Lalu anak yang kedua punya cucu 8. Ya, anak-anakku subur semua. Walaupun begitu, aku merasa bahagia. Padahal aku sudah merencanakan kepada anak-anakku. Cukup 2 saja kalau punya anak. Ya, namun Dewata Agung berkehendak lain. Iya. Oh ya, Ki. Kita sudah sampai ini.
Kita baru memasuki desa Prambanan, Kisanak. Sebentar lagi kalian akan sampai di Jogonalan. Tenang saja, nanti kalau sudah sampai aku kasih tahu. Iya, Ki Anom. Terima kasih. Pedati itu terus berderak-derak, ditarik oleh 2 ekor sapi menuju ke arah timur. Sementara Rangga Geni mulai mengantuk, dihembus angin sejuk. Kita tinggalkan Pedati yang terus menyusuri jalan berbatu. Kini kita beralih ke kamar Sri Katon, menemui Naga Caling yang sedang duduk semedi di depan tubuh Rakai Mahisa yang telah dibersihkan dari darah yang mengucur dari sela-sela lukanya. Sementara Arca Ganesha berdiri di dekat kepalanya. Rakai Mahisa, karena kau telah memiliki ilmu langgeng jiwa, maka kau akan hidup kembali. Dan Arca Ganesha telah menyatu dengan napas-napasmu. Sekarang kau bangunlah dari tidurmu itu. Segala penghuni Candi Arca, hutan gajah dan seluruh yang hitam, kembalikan tubuh Rakai Mahisa utuh kembali. Setelah mantra-mantra itu selesai, Naga Caling meletakkan tangan kanan Rakai Mahisa di atas kepala Arca Ganesha. Tiba-tiba kamar itu menjadi terang benderang dengan sinar kemilau. Tubuh Rakai Mahisa tergetar, lalu dari tubuh Arca itu keluar seberkas sinar putih, kemudian menyusup ke dalam telinga Rakai Mahisa. Rakai Mahisa, bangunlah. Bangunlah Rakai Mahisa. Mana dia Ayah Pengukir? Mana pedang tombakku? Stop. Aduh, kepalaku sakit, pusing. Waduh, gawat. Rangga Geni payah nih. Gak bisa dilanjutkan rekamannya. Tenang. Hana, tolong dong oskadonnya. Untung saya bawa oskadon. Nih, Fer, cepat diminum. Oskadon? Kenapa oskadon? Kalau minum obat lain, saya jadi ngantuk, jantung deg-degan. Iya, soalnya oskadon obat sakit kepala yang kerjanya cepat dan aman. Oskadon cepat sembuhkan sakit kepala, nyeri otot dan sakit gigi. Oskadon aman karena tidak menyebabkan ngantuk, nyeri lambung dan jantung deg-degan. Wah, oskadon memang selalu hebat. Sakit kepala saya hilang, saya tidak ngantuk, dan jantung tidak deg-degan. Oke, rekaman kita lanjutkan. Iya, yuk Pengukir. Percayalah padaku. Awas, Kakak! Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Begitu Rakai Mahisa sadar dan membuka matanya, tubuh Rakai Mahisa melompat bangun mencari-cari musuhnya. Naga Caling tersenyum bangga dapat menyelamatkan Rakai Mahisa. Apa yang kau cari, Rakai Mahisa? Di sini tidak ada musuh-musuhmu. Cuma aku saja, Rakai Mahisa. Naga Caling, kita ini di mana? Di mana Naga Caling? Ya, di kamarmu sendiri. Di kamarku? Bukankah aku sedang adu kesakten dengan Ayah Pengukir? Aku terluka di dadaku ini. Mana luka itu? Aneh, aku tidak terluka.
Ini adalah bantuan dari ilmu yang kau miliki. Aji Langgeng Jiwa telah menyelamatkanmu. Raki Mahisa, sekarang sudah terbukti ampuh ilmu yang kau miliki. Cuma saja, kenapa dengan mudah kau dipecundangi lawan? Aku tidak sempat berbuat banyak, Naga Caling. Apa yang dilakukan di Hai Pengukir begitu cepat. Iya. Seharusnya hal itu tidak terjadi. Berarti kau lengah. Bukankah kau memiliki ilmu pukulan dan ilmu pedang? Aku tidak akan menahan melawan pedangnya yang berputar-putar bagai kincir kapal. Begitu cepat, sukar diikuti oleh mata. Dan tiba-tiba aku jatuh. Dadaku berlubang penuh darah. Lalu, ia begitu ganas. Tubuhku habis dicabik-cabiknya. Selanjutnya, aku tidak ingat apa-apa lagi. Untung saja. Pratisara dan Watu Koncar membayangimu dari belakang. Sesampai di Bukit Cemara, kau sudah terkapar tanpa daya. Sementara pedang dan tombak Rogo Sukma tergeletak di sisimu. Jadi milikku tidak ada yang hilang? Mungkin dia Ayu menganggap tumbak yang kau miliki dianggap tumbak biasa. Barangkali demikian. Cuma yang aku herankan, dia tidak mempan ketika kuarahkan dengan tumbak ini, Naga Caling. Iya. Jadi itu sebabnya hingga kau kalah dan dipecundangi. Memang dia Ayu Pengukir itu termasuk perempuan yang aneh. Aneh? Aneh bagaimana, Naga Caling? Ilmunya semakin hebat. Selain itu, dia cepat, Naga Caling. Kedua matanya tidak bisa melihat apa-apa, walaupun dalam keadaan melek. Benar-benar aneh. Kalau kau kalah dengan perempuan yang cacat, ingin aku adu tanding dengannya. Kalau begitu, ilmu yang kumiliki ini belum seberapa. Tidak, Mahisa. Kau masih di atasnya. Jika kau mau tekun mengulang kembali mantra-mantra yang pernah kuajarkan kepadamu. Nah, setelah ini kau bisa jajal ilmu-ilmu itu dengan orang-orang sakti lainnya. Bukankah di penjara bawah tanah ada orang sakti yang kita penjarakan? Maksudmu Ki Denta? Iya. Ki Denta dapat kau jadikan sebagai percobaan ilmu yang kau miliki. Tapi dia sudah tidak berdaya apa-apa. Kau tertipu oleh pandanganmu. Padahal Ki Denta masih tegar. Kenapa kau bisa bilang begitu? Iya, mana mungkin manusia bisa bertahan lama dipendam tubuhnya sampai sebatas leher, namun masih hidup. Kalau tidak mempunyai ilmu tinggi, mana dia bisa bertahan begitu lama? Betul juga alasanmu. Ya, baiklah. Sekarang kita ke sana saja. Ke penjara di bawah tanah. Ya, ayolah. Bututi. Loh, kenapa Menik? Kenapa? Usap, tolong dong. Bu Sofi punya es nggak untuk kompresi Menik? Badannya panas, rewel terus. Gimana ini, Bu? Loh, Bu Tuti itu bagaimana sih? Kalau Menik panas, ya nggak perlu es-esan segala toh. Beri saja kontreksin. Pasti panasnya turun. Kontreksin cepat dan aman menurunkan panas demam, juga menghilangkan flu dan pilek anak-anak. Nah, betul kan? Gak usah kompres-kompresan segala. Asal diberi kontreksin, Menik pasti sembuh. Kontreksin rasanya enak loh, seperti jeruk manis. Segar rasa jeruk manis, anak-anak pasti suka sembuh segera dengan kontreksin. Kontreksin manjur loh. Lalu keduanya menuju penjara di bawah tanah. Naga Caling beriringan dengan pakaian samaran prajurit keraton. Ketika melewati bangsal perwira, Pratisara dan Watu Koncar mulutnya terengah heran dan tidak percaya melihat Rakai Mahisa hidup kembali. Bukankah itu Rakian bersama Naga Caling yang menyamar menjadi prajurit keraton? Iya. Wah, ini tidak masuk akal kalau Putra Mahkota hidup lagi. Atau mungkin
cuma bayangannya saja. Tapi lihat, kedua kakinya menginjak tanah. Tidak seperti naga caling. Seolah-olah melayang satu jengkal dari lantai keraton. Iya. Pratisara, kenapa kau memandangi aku seperti itu? Bukankah putra dalam telah seto? Bicaramu seenaknya saja. Lah aku ini masih segar bukar. Kamu heran melihatku? Iya. Wah, karena jelas-jelas kami berdua mengangkat tubuh putra dalam yang penuh luka dengan dada berlubang. Wah, kami sekarang sedang berduka. Namun duka itu kini bercampur keraguan dan ketakutan. Apakah putra dalam ini menjadi hantu di siang hari bolong begitu? Ya, sudahlah. Ku maklumi jika kau merasa heran dan tidak percaya dengan apa yang kau lihat. Maafkan saya kalau saya salah menduga putra dalam. Ya, nah, kalian berdua jangan pikirkan soal ini. Anggap saja ini sebuah kemukjizatan pada diriku. Iya putra dalam. Kalian berdua tetap di sini. Nanti kalau Romo Prabu mencariku, katakan aku sedang memeriksa para tawanan. Siap, melaksanakan perintah putra dalam. Rakai Mahisa meneruskan langkahnya ke arah penjara di bawah tanah. Pratisara dan Watu Koncar mengikuti langkah-langkah Rakai Mahisa dengan pandangan yang sukar dipercaya. Sementara itu di penjara bawah tanah. Dia masih di sana. Iya. Lihat naga caling. Tapi kulihat kepalanya terkulai lemah. Apakah dia sudah tidak berdaya apa-apa lagi? Entahlah. Kita belum melihat dari dekat. Naga caling. Dia masih hidup. Pengawal, angkat tawanan itu ke atas. Lalu gali tanah yang mengubur badannya. Siaplah, silakan perintah. Pengawal yang bertugas di tempat itu mulai membuka ikatan di leher Ki Denta yang terkulai lemah. Kemudian mulai menggali tanah di sekitar tubuh Ki Denta. Kira-kira 2 meter tempat itu digali. Maka nampak tubuh Ki Denta utuh dengan pakaiannya yang lusuh serta robek-robek dimakan rayap. Angkat tubuh itu ke atas batu panjang itu. Siap, Rakyat. Kini tubuh Ki Denta yang lemah tanpa daya itu diangkat ke sebuah batu panjang, kemudian dibaringkan. Matanya redup memandang Rakai Mahisa dan Naga Caling. Naga Caling, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah tubuh yang lemah tanpa daya apa-apa itu kita jadikan percobaan untuk menguji ilmu-ilmuku? Aku tidak menyangka akan begini. Tapi lihat di balik sinar matanya yang redup, dia masih bisa tersenyum. Iya, aneh. Dan tidak masuk akal. Siapapun orangnya akan rusak seluruh tulang dan dagingnya bila dipendam sekian lama. Tapi tubuh ini masih kuat dan tegar. Betul-betul membuatku penasaran. Ya, ingin aku menjajal ilmu yang kumiliki. Pengawal, gerak! Ikat lagi lehernya dengan rantai, lalu bawa ke sana. Siap! Tubuh yang sudah tidak berdaya itu diseret ke sebuah tiang gantungan. Kini kedua tangan Ki Denta direntangkan diikat ke atas. Lehernya dikalungi dengan rantai. Namun Ki Denta sedikit pun tidak merasa sakit atau mengeluh. Hal ini membuat Naga Caling dan Rakai Mahisa penasaran. Ki Denta, aku tahu kau hanya berpura-pura tidak berdaya. Ayo, sekarang tunjukkan kehebatanmu. Bukankah kau yang berjuluk pendekar ular hijau? Setan malas. Kau tidak memandang aku? Kau cuma tersenyum mengejek. Apa maksudmu begitu, Ki Denta? Apakah kau menganggap aku remeh? Baiklah. Kau cuma bisa membisu saja. Aku ingin tahu sampai di mana ilmu-ilmu yang kau miliki. Lambari kekuatanmu dengan tenaga dalam supaya dia melawanmu. Ya, Naga Caling.
Rakai Mahesa bergeser sedikit. Kemudian kedua tangannya mengepal sambil dilampari tenaga dalam. Dan pada hitungan yang ke-100, tangan itu dipukulkan ke depan ke arah dada Ki Denta yang sudah lemah itu. Kenapa tembok yang di belakang tubuhnya yang hancur dihantam oleh pukulanku? Aduh, kepalaku sakit, pusing. Waduh, gawat. Rangga Geni payah nih. Gak bisa dilanjutkan rekamannya. Tenang. Hana, tolong dong oskadonnya. Untung saya bawa oskadon. Nih, Fer, cepat diminum. Oskadon? Kenapa oskadon? Kalau minum obat lain, saya jadi ngantuk, jantung deg-degan. Iya, soalnya oskadon obat sakit kepala yang kerjanya cepat dan aman. Oskadon cepat sembuhkan sakit kepala, nyeri otot dan sakit gigi. Oskadon aman karena tidak menyebabkan ngantuk, nyeri lambung dan jantung deg-degan. Wah, oskadon memang selalu hebat. Sakit kepala saya hilang, saya tidak ngantuk, dan jantung tidak deg-degan. Oke, rekaman kita lanjutkan. Ya, yuk pengukir, percayalah padaku. Awas, Kakang! Oskadon sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, apa yang terjadi kemudian? Saudara pendengar, ikuti saja terus serial Mantra Naga Bumi ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.